Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi di sini wabarakatuh. saya akan menyampaikan tentang materi informatika, menyampaikan tentang algoritma dan pemrograman Maper Informatika pada kurikulum Merdeka. Ada beberapa kata yang berhubungan dengan algoritma dan pemrograman. Yang pertama itu adalah coding, ini. Kemudian algoritma, program, dan pemrograman. Yang kita ketahui sebenarnya itu berbeda antara coding, algoritma, pemrograman, dan program itu mempunyai arti sendiri-sendiri. Tapi selama ini kita beranggapan bahwa mereka itu adalah kata yang sama, tapi ternyata itu beda. Ya. Coding itu punya arti sendiri, algoritma punya arti sendiri, program juga punya arti sendiri, begitu juga dengan pemrograman. Kalau coding itu adalah listing program atau cara penulisan, itu disebut dengan coding. Algoritma itu adalah prosedur sistematis untuk memecahkan masalah matematis dalam langkah-langkah terbatas. Urutan logis pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah. Dan penulisan algoritma itu sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu menggunakan bahasa natural, yaitu bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Itu kita bisa menggunakan bahasa Inggris bisa, bahasa Indonesia bisa, bahkan bahasa Jawa pun bisa, di mana bahasa-bahasa tersebut bisa dimengerti oleh orang lain. Jadi dengan menggunakan bahasa natural kita sudah tahu, oh berarti ini adalah algoritmanya, berarti menggunakan bahasa natural atau bahasa yang digunakan sehari-hari. Kemudian ini kedua yaitu menggunakan flowchart, ya, flowchart. Kemudian menggunakan flowchart, yang ketiga menggunakan pseudocode. Oke. Nah, ini saya contohkan nanti. Nah, ini bahasa natural, flowchart. Kalau flowchart itu adalah penggunaan diagram yang mewakili kumpulan dari instruksi-instruksi yang ditampilkan menggunakan simbol standar untuk menggambarkan instruksi-instruksi yang berbeda-beda. Baik karena algoritma dapat dilihat secara visual, tetapi repot pembuatannya jika algoritmanya panjang. Nah, flowchart ini karena banyak simbol dan gambar, maka kalau kita menggunakan program, membuat program, kemudian membuat flowchart itu pasti banyak sekali simbol-simbol yang kita gunakan. Jadi kesulitan kalau memang program kita yang kita buat itu kompleks. Nah, itu sangat agak susah. Kemudian pseudocode, rangkaian instruksi yang menggambarkan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Pseudocode ini sudah dekat dengan bahasa pemrograman. Jadi kayak listing program tapi dia lebih simple. Jadi kalau orang awam enggak susah untuk mengetahui bahwa oh ini pseudocode dari program apa, itu susah. Tetapi kalau membaca flowchart sama bahasa natural itu sudah bisa. Nah, ini contoh dari bahasa natural. Jadi kalau kita mempunyai permasalahan misalnya apa? Menyelesaikan masalah luas persegi panjang. Algoritmanya apa? Kita analisis dulu. Oh, kalau luas persegi panjang itu berarti kita harus ada inputannya. Inputannya berupa apa? Berarti berupa nilai panjang dan lebar. Kemudian yang dicari apa? Berarti luas persegi panjang. Analisisnya seperti itu. Kemudian algoritmanya yaitu memasukkan nilai panjang dan lebar. Jadi nanti inputannya itu kemudian di dalam inputannya itu kemudian dimasukkan ke dalam rumus sehingga ditampilkan nilai luasnya atau dicetak dalam output perangkat output atau perangkat keluaran. Ini kalau contoh bahasa natural ya. Kalau anak-anak misalnya kalau kita pada waktu mengajar pengennya menggunakan bahasa Jawa tidak apa-apa. Kalau yang mana di mana untuk anak-anak itu bisa paham. Kemudian ini contoh dari penggunaan flowchart. Ini simbol-simbol flowchart ya. Ada stop yaitu berbentuk oval, ini stop dan start. Kemudian proses bentuknya persegi 4. Kemudian untuk output dan keluaran atau input itu bentuknya jajar genjang dan lain sebagainya. Ini subprogram. Kemudian kalau seperti ini contohnya atau di simbol decision ya, seperti belah ketupat. Itu biasanya kalau kita menggunakan if itu pakai ini. Jika ya, ini adalah gambar-gambar dari atau simbol-simbol dari yang bisa digunakan untuk flowchart. Kemudian ini adalah contoh flowchartnya yang sudah jadi. Nah, ini mencari luas persegi. Pertama kita start dulu, kemudian masukkan inputnya. Ini adalah input. Kenapa?
karena simbolnya adalah jajar genjang, berarti menunjukkan bahwa itu adalah input. Inputannya ada dua, yaitu panjang dan lebar. Kemudian hasil inputan ini diproses di dalam pemrosesan di sini rumusnya. Luas sama dengan panjang dan lebar, kemudian menghasilkan tampilkan luas. Kalau sudah ditampilkan berarti program sudah berhasil dan berhenti. Ini adalah contoh dari flowchart. Kemudian ini contoh penulisan pseudocode-nya. Dia sudah mirip seperti bahasa pemrograman. Ya, ada variabelnya, deklarasinya, kemudian algoritmanya ini. Nah, ini adalah contoh pseudocode yang dari penyelesaian masalah luas persegi panjang, ini contohnya. Kemudian tentang program itu tadi kan ada, tadi sudah algoritma. Setelah algoritma, program adalah urutan perintah yang diberikan kepada komputer untuk membuat fungsi atau tugas tertentu. Program dikategorikan menjadi 4 jenis. Jadi program ini yang dimaksud adalah software, yaitu sistem operasi, program aplikasi, utility, dan bahasa pemrograman. Intinya, setiap program dibangun dengan penerapan susunan yang berurutan. Program sebagai perangkat lunak terdiri dari urutan yang sistematis yang diterjemahkan oleh komputer. Kemudian coding. Coding adalah proses penulisan program dalam representasi yang dipahami mesin pemroses, manusia, dan komputer. Untuk mulai ngoding atau belajar coding, langkah pertama adalah menentukan bahasa pemrograman yang akan kita pakai. Nah, kita tentukan kita mau pakai bahasa pemrograman apakah, secara visual atau tekstual. Kalau visual tentu kita bisa menggunakan Scratch, kalau tekstual kita bisa menggunakan pemrograman yang berbasis teks. Contohnya apa? Contohnya Pascal, C++, Adinvector, Blockly Game, tadi apa ya? Teks ya. Kalau teks berarti C++ dan Pascal. Kalau visual berarti Scratch, kemudian Adinvector, kemudian Blockly Game. Ini adalah sudah saya sediakan. Ini adalah compiler untuk penulisan coding, yaitu pada www.compiler MDB. Ini digunakan untuk online NDB, itu digunakan seperti contoh tampilannya nanti program Pascal bisa, C++ bisa, PHP bisa, JavaScript juga bisa. Nah, ini adalah beberapa yang sudah saya sampaikan ke anak-anak didik untuk pengenalan, sekedar mengenal untuk coding atau penulisan bahasa pemrograman ini. Nah, ini berarti ini contoh penggunaan bahasa pemrograman berbasis teks, yaitu kalau kita melihat ini dari struktur dari program ini menggunakan bahasa Pascal ini. Oke, ada ini judulnya, variabelnya, kemudian ada begin dan end ini. Jadi ditandai dengan begin end berarti ini menggunakan bahasa apa? Maaf tadi terpotong. Nah, ini adalah sudah saya contohkan di sini, ada beberapa website yang bisa digunakan untuk kita membuat pemrograman di Pascal, C++, JavaScript atau HTML itu pakai online GDB. Ini sudah lengkap di sini ya. Kemudian kalau Scratch, Blockly dan Adinvector ini saya sediakan yang Scratch sama Blockly Game aja, karena ini adalah materi yang digunakan. Untuk Adinvector ini hanya contoh saja, karena pada SMP itu tidak diajarkan Adinvector. Jadi kita praktek langsung Pak nggih. Monggo. Ini saya sudah buat beberapa, di mana ini ada yang di C++, kemudian ada di yang pemrograman di Pascal juga ada. Contohnya kalau kita pakai Pascal seperti apa. Nah, ini adalah tadi contohnya. Nah, ini adalah program Pascal di mana diawali dari sini. Ini adalah coding ya, ini penulisannya ini disebut dengan coding. Nah, ini ada program judulnya, kemudian variabelnya apa, berarti sisi, dan luas ini persegi ya, luas persegi, maka hanya sisi saja. Kenapa kita menggunakan real? Nanti kalau ada pecahan itu bisa dihitung kalau real. Beda lagi kalau kita bilangannya bilangan bulat, tidak ada pecahan, itu bisa menggunakan integer. Kalau real dia bisa lebih kompleks. Kemudian ini return, read, dan luas. Ini struktur programnya. Kemudian kalau kita kepingin misalnya untuk caranya ini ya dirubah dulu di sini.
Misalnya ini banyak sekali bahasa pemrograman di sini. Bisa aja Java, Python, PHP, HTML, Ruby, Perl, Pascal, COBOL, dan lain sebagainya. Ini contohnya sudah banyak. Misalnya kalau kita buat C++, ini baru, kemudian kita klik misalnya C++ gitu. Nanti ini tampilannya ya. Coba kalau ini pakai yang C++, coba dibuka. Ini kalau ini yang C++ contohnya ya. Beda kalau C++, kalau Pascal ini kan, kalau Pascal pakai begin, kalau C++ pakai ini kurung buka ini untuk memulai, dan untuk mengakhiri pakai kurung tutup. Kalau di Pascal pakai N kemudian titik. Kalau di Pascal juga untuk menampilkan dia pakainya write atau return. Kalau di sini pakai count atau print. Kalau di C++. Ini adalah contohnya saja. Di sini sudah banyak contohnya. Sekedar contoh untuk bahasa pemrograman berbasis teks. Kemudian setelah itu juga ada bahasa pemrograman berbasis visual, yaitu contohnya Scratch. Bentar ya. Scratch.me.edu. Kita bisa langsung buat di sini. Kalau ingin langsung buat tanpa memasukkan atau masuk akun, kita bisa langsung create. Tapi kalau kita ingin masuk akun juga bisa. Kita langsung create di sini. Nah, ini contoh-contohnya. Ini kalau yang scratch.me.edu. Kemudian ini contohnya, ini adalah motionnya atau pergerakannya yang digunakan, nanti sprite-nya bergerak. Kemudian looks digunakan untuk misalnya untuk ini jika sprite-nya ingin mengeluarkan kata atau suara juga pakai looks ini juga bisa. Kemudian next custom ini digunakan untuk bergerak kakinya ya, ada perubahan, pokoknya yang look ini ada perubahan pada waktu sprite-nya itu. Kemudian ini untuk suara sound, kemudian event itu ketika kita klik bendera misalnya ini, maka pergerakannya menggunakan kita klik bendera ini. Tetapi kalau kita misalnya when space, maka spasi yang digunakan. Kemudian kontrol itu digunakan untuk misalnya untuk mengulang, ada repeat, kemudian forever untuk if then else. Nah, ini menggunakan kontrol di sini. Oke. Kemudian setelah ini contoh lain selain Scratch, yaitu kita bisa pakai misalnya Blockly-Game ini. Blockly-Game. Ini contohnya. Kita klik teka-teki dulu untuk awal. Ini anak-anak sangat senang sekali kalau mengerjakan ini. Ini kemarin yang dicontohkan misalnya siput ciri-cirinya apa, misalnya ciri-cirinya gambarnya ini. Kemudian kaki siput ada enggak, kalau enggak ada berarti 0. Kemudian ciri-ciri lainnya apa, misalnya tempurung ini, seperti kita memainkan puzzle. Cuci bebek dulu, bebek kakinya 2. Ciri-ciri bebek berarti pakai paruh ya, bulu unggas, kemudian lendir masuk tempurung, masuk siput. Kemudian nanti ini nanti ada game yang bagus lagi setelah ini. Kakinya berapa ini ya, 6 ya kalau nggak salah. Ini 6 apa? 6 gitu, betul gitu. 6 kakinya. Kemudian bulu mamalia kucing ya, ini ya, kakinya kucing. Madu berarti masuk lebah. Iya, masuk lebah, madu. Kumis masuk kucing. Udah, kita periksa jawaban sudah lengkap ya. Sempurna. Nah, berhasil. Oke. Kemudian kita nyoba untuk game yang labirin. Nah ini maksudnya untuk kemana ini? Bergerak maju, berarti gini.
maksudnya begini, ya. Kalau itu cuma Jalankan. satu Ya, kurang kalau satu berarti harus belum nyampe ya. 2. Ini tambah lagi. Gini. Berarti berhasil. Nah, setelah kita berhasil di sini ini adalah bahasa untuk JavaScript ya. Move forward Oh, ini itu- sebenarnya bahasa JavaScript Itu ini. JavaScript-nya yang dicantumkan. Ya, kalau kita berhasil Oh, maka iya, akan iya. dimunculkan JavaScript-nya di sini. JavaScript. Nah, ini. Kalau ini berarti bergerak maju. Coba dijalankan aja. Nah, berarti kalau setelah bergerak maju berarti belok kiri. Setelah belok kiri, Bergerak maju belok lagi. kanan. Coba. Bergerak maju dulu. Oh, maju dulu ya. Coba Iya. aja jangan lagi. Coba aja. Iya ya, kita nanti kan tahu errornya ya, tahu Errornya, errornya. Iya. Jalankan. Oh iya. Kurang bergerak maju. Kemudian masih kurang nggak ini kira-kira? Kurang Kurang lagi. satu lagi. Wah, bergerak maju lagi. Nah, iya. Nah, ini Nah, berhasil nanti dimunculkan JavaScript-nya ini. Oke, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.